mertuaku, tidak ada maaf. Kau kenal saya setelah seperti ini. Kau tahu saya setelah saya mapan. Kau mau macam-macam? Tidak ada. Kau boleh marah-marah sama saya, kau boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak ada kena. Satu yang tidak boleh, jangan lalu kau singgung orang tuaku, tidak ada maaf bagi. Tapi sekali sama mesti kau di balik deh, terserah. Nanti kau jadi laki-laki, ya? Serius ini bos. Tapi kita juga ibu baik-baik sama suami kita. Itu laki-laki tergantung istri. Coba kalau dia datang dari kantor dimarah-marahi, pulang langsung mestinya sabar kita. Memang begitu menjadi pegawai. Masa kita mau marah sama kepala dinas? Kan tidak mungkin. Kita anak buah, sabar maki. Baru puluh suaminya baru menyanyi. Bila kamu di sisiku, tenang perasaannya ke sana. Kan tidak gampang itu jadi laki-laki. Dicarikan ki uang. Bagaimana supaya kita bisa dihormati tetangga pakai ki emas? Bagaimana supaya kalau pulang kampung kita hargai ki saudara, tak belikan ki baju bagus? Itu kerjanya suami kita. Lalu kalau kita tidak hargai, apa nih paling hebatnya kita? Apa yang mau dia banggakan suami kita? Kasar ki ngomong, tambah batal maki juga. Buat makan, pandanakan, makutu. Mau dia apa ini perempuan begini? Pulang tidak pernah tongi cantik, sampai di rumah tidur ada badai dari beras, dikasih gunting mata anak dua, baru nangka kali pak. Bagaimana kita tidak menderita bos? Ya pak, ibu coba kalau ibu baik, sopan, begitu suami tak mau kawin apa nak bilang mertua tak? Melo mapede, kau mau kawin lagi? Coba kau lihat itu istrimu. Saya datang di rumahmu belum pak bangun sudah siap sarapannya. Saudaramu nak hargai, tak pernah bicara kasar sama kamu, nak hormati, nak didik anakmu. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik sama itu. Cakap lama kawin. Kalau mau kau kawin lagi, harap air susuku yang pernah kau minum. Tapi kalau ibu datang mertua tak baru 1 jam nak tanya nih kapan kita pulang mak. Pulang mertua, pulang anak tak lebaran, suami tak. Nah bilang mertua tak, apa pada itu istrimu nak? Saya kusekolahkan kau tinggi-tinggi itu, saya jualkan kau sayap, saya nak hargai kau orang. Nah ini istrimu saja tidak hargai kau nak. Apa pada itu kamu? Kau dihina sama istrimu. Ada temanmu nak marah-marahi kau, datang saudaramu tidak pernah nak hormati, tidak pernah nak muliakan. Apa pada itu istrimu? Sudah mi, kawin aku lagi kalau perlu sembunyi kau. Oh masih mau kau. Mobil aja kerjanya mendendak kira-kira jadi laki-laki bu susah. Coba beda itu polisi kudu di kantor nanti marah-marahi sama bosnya, siap salah pak, siap salah mana cocok salah siap sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan lah komandan tak? Yang ketawa serius kayak ini. Nak natong itu kalau pulang ki marah-marah ki langsung istri tak lagi menyanyi marah tuh insaflah wahai manusia. Tenang, itu lagu-lagunya ibu dulu kan ada nasihat di dalamnya. Sekarang lagunya ibu-ibu sangka ibu kajili-jili. Yo ayo nih jelas ibu ya. Ada pernah tanya ke ibu di Makassar. Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Takutkah dia tersinggung? Saya kasih tahu nih. Saya bilang ibu, ada orang suami istri mengomel aja kerjaan istrinya. Jadi suatu ketika ini suaminya berpikir bagaimana supaya saya tidak dengar ngomelnya. Wah, dia bawa istrinya pergi ke perhiasan, dibelikan cincin, gelang, senang istrinya. Wah, dia pikir di mana? Wah, suaminya dapat ide. Ada sumur tua di kampungnya, 400 tahun itu sumur, dalamnya 17 meter. Dia lihat kok bedain. Ada ininya. Dangkal jika. Betul kok, dangkal ji. Dia suaminya berarti aman sini. Begitu dekat sumur, dorong istrinya masuk. Jatuh. Ngomel aku di situ. Gak ku dengar juga, macalok no. Suaminya tenang lah di atas. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam besar keluar. Kaget. Dia bilang suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya.
enggak Pak, harus jadi suami yang baik. Bayangkan, masih ingat waktu menikah, saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Bukan bupati, bukan gubernur, bukan menteri, bukan presiden. Siapa yang kita jadikan gadai? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya perempuan ini kita halalkan, diambil dari ibunya, dibawa dari bapaknya. Untuk apa? Untuk temani kita. Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Lalu ternyata jaminannya Allah kita khianati. Bagaimana mau hidup tak baik? Coba ayo coba dia itu istri tak kasihan. Nah, tinggalkan kampungnya dari Bode, dia datang ke Selayar, dia tinggalkan kakaknya, dia tinggalkan adiknya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya karena ngikut sama suaminya ke Selayar. Sampai di Selayar ternyata bapak hianati istri tak, rasan rapat ternyata pikir merapat. Wajar hidup tak tidak bisa baik ekonominya. Kenapa? Karena istri tak kita sakiti perasaannya. Mantap. Baik. Ya, timbang ibu toh. Nah, masya Allah. Sangka buruk, berhentilah bersangka buruk. Tiba-tiba bupati mutasi, staf ahli. Sangka baik, berarti Pak Bupati tahu Bapak ahli. Staf ahli ini staf ahli yang tidak ada stafnya. Jangan Pak, sangka baik. Tiba-tiba tadi kepala dinas terganti bupati, menjadi tidak ada apa-apanya. Sangka baik. Alhamdulillah, pernah jadi kepala dinas itu kodon dari pegawai sampai sekarang tidak ada pangkatnya. Sangka baik. Saya 2013 ikut Pilwali Makassar. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Namanya sangka baik. Saya tamat SMA daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik jalan Garuda depan kantor programnya, tidak lulus. Kenapa? CPR. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi, sekarang dia di Sulbar, reserse. Satu bunga-bunga pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai ke semua. Sangka baik, jangan kau pernah sangka buruk. Sudah jual sawah, pasang baleho, sebarkan jilbab, sosialisasi 24 jam, tidak terpilih anggota DPR, sangka baik. Berarti bukan itu yang terbaik buat saya. Namanya sangka baik. Tidak ada itu enaknya orang sangka buruk, sengsara hidup. Sangka baik saja. Ada orang suami istri sudah 4 tahun tidak punya anak. Tahun kelima dia pergi ke dokter, diperiksa. Oh, alhamdulillah kata dokter ahli kandungan, ibu sudah terlambat 2 bulan. Wah, senang dia, sujud syukur. Dia telepon suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah. Tapi aku cerita ibu, nanti tidak jadi, malu-malu lagi. Oke, rahasia berdua Pak. Ya, beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? PLN ibu. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kamu sana tahu ini. Pasti suami itu lagi cerita ini. Langsung disangka buruk sama suaminya. Ini lagi suamiku. Pulang suaminya capek, baru rusak. Memang kau pembohong batalak. Apalagi itu? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Bukan saya. Suaminya pergi di PLN marah-marah. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatan apa? Catat, hapus itu. Dia bilang boleh dihapus Pak, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nampaknya istri itu di rumah? Ya terpaksa istri tak pakai lilin. Inilah bahayanya sangka buruk. Ya, jadi sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Ya. Nah, yang keempat. Penyebab putus persaudaraan setelah sangka buruk apa? Serakah. Apa itu serakah? Mengoa. Apa itu mengoa? Mau ambil semua.
Bagi-bagi proyek bos. Jangan di instansi kamu semua. Ini anaknya, ini iparna, ini menantuna, ini mertuana. Dia semua tim. Kan orang Bugis bilang, pada ini, pada elo. Sifat tuo, sifat tokong. Sifat tuo, sifat tokong. Mali ini, sifat rapeki. Mali lui, sifat kaingaki. Cek dek, tak cek dek tak. Mega bagi-bagi. Coba pakai filosofi itu Pak. Aman proyek. Jangan Pak, kalau Bapak serakah, tidak ada orang suka kita. Barangkali tidak ngelawan kita karena dia tidak kuat, tapi lambat laun dia tinggalkan kita. Nah, putus persaudaraan. Kenapa sih orang serakah? Karena selalu berpikir bahwa uang itu harta, hanya duit itu kekayaan, hanya rumah itu kekayaan, hanya deposito itu kekayaan. Bukan itu kekayaan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, kekayaanmu fi ahsani taqwim. Saya kasih kau keadaan badan yang sangat sempurna. Itu kekayaan. Ibu-ibu, mau saya kasih handphone gratis, iPhone X Max, harga 25 juta gratis, pulsanya 5 juta gratis. Mau ibu? Mau? Mau deh, mau. Tapi begitu dikasih langsung tuli. Apa? Mana yang mau tadi? Hah? Mana mako? Mau diapa yang mau kalau tuli maki? Halo? Halo? Wah, masalah si HP. Halo, 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 halo. Bukan HP masolan, tadi kamu gak laca. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, yang mahal itu telinga. Allah kasih kau gratis, tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi telinga, dia punya sensor, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Tidak perlu kau kursus, langsung nak tahu. Hebatnya lagi telinga, tempatnya bagus. Bagaimana seandainya satu telinga tak dibawa ketek? Handphone, halo, iya Pak. Di mana kau ini dek? Di rumah di Pak. Ya, ayo, halo Ibu. Saya lagi mengajar di UNAS, praktek pidato. Tiba-tiba ada cewek, ada kawan di apa kan namanya itu? Behel. Kaget Kak. Biasanya itu kan yang dikawat pagar jadi kampung. Ini dihina nak kawat. Apa namanya itu deh? Kampungan Ustaz, apa itu? Behel. Oh, mahal itu deh. Mahal ini Ustaz, 19 juta. Satu kali umroh. Nah, simpan di gigi nah. Saya panggil dedek, kira itu behelmu mahal? Bukan. Yang mahal itu gigimu gratis. Kalau tidak ada gigi nak kasih kau Tuhan, apa mau kau kawat? Itu bukan behel bos. Yang mahal itu gigi. Hebatnya lagi itu gigi Pak. Meskipun tua muda dibatasi panjangnya. Tumbuh dan panjangnya dibatasi. Bagaimana seandainya dia tumbuh seperti rambut? Keluar semua gigi kita. Saya yakin kalau tumbuh rambut Pak Bupati gigi dan ada yang pilih kalau keluar giginya. Itulah hebatnya. Bos, ini ada kamera yang begini-begini. Kita sengaja mata kuliah begini, sinematografi. Bapak kira murah yang begini? Mahal ini begini Pak. Tapi apa ini mahal? Bukan. Apa? Mata. Pokok apa kalau tidak ada matamu? Ayo, mata. Hebatnya lagi di mata itu kan dia harus zoom out, zoom in, ya close up bagaimana? Perlu dia tahu kecepatan angin, dia harus kekuatan kamera berapa megapiksel, dia harus hitung berapa jaraknya. Itu harus ditahu semua itu. Perlu puluhan juta, perlu ilmu, baru bisa ambil gambar yang baik. Tapi Allah kasih kita mata, namanya kita punya kamera namanya retina, ada zoom out, zoom in, lensanya namanya pupil. Hebatnya dia bisa buka langsung fokus, tidak perlu komputer. Iya toh? Hebatnya lagi di mata, dia punya sensor pembeda, dia bisa bedakan mana pembantu, mana istri. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan seandainya tidak bisa bedakan, tak tukar-tukar istri. Kenapa ini malam minggu dan lelen rasanya? Ternyata tetangga. Itu, Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang bisa menyebabkan putus persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Sekarang, ayo, bagaimana pula kalau banyak teman? Apa hebatnya? Kalau banyak teman, tak apa hebatnya? Satu, banyak teman, murah rezeki. Ibu berdoa, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah tambahkan rezekiku. Bapak datang ke masjid, bermalam di masjid itikaf, ya Allah mudahkan rezekiku. Apa kira-kira langsung datang itu uang jatuh dari langit-langit masjid? Peling kanton gitu begitu. Lalu dari mana itu rezeki?
rezeki dari tangannya manusia, dari tangannya tanggata, dari tangannya anak buata, dari tangannya teman tak, berarti makin banyak teman, makin banyak tangan yang antar rezeki. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uang Pak. Kemana-mana saya gratis. Saya pergi pasar di Potere, baru kak turun dari mobil ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Hari beras, hari ikan. Itu istriku udah suka sekali, kita mimpi pasar Ustaz. Coba, begitu saya membayar, berapa Neng? Jangan maki Ustaz, enggak enak masih pagi-pagi. Berapa Neng? Enggak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Yang kedua, banyak teman bos gampang selesai masalah. Jadi berhentilah kita bermusuhan. Tidak ada yang waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Nabi jelaskan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Jalan anak muda tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, kaki yang sakit. Apa yang lain masa bodoh? Tidak, langsung mulut. Mata cari mana dukanya. Mulut, tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah semua terlibat. Tidak ada orang tahan tuh kaki. Siapa suruh kuping jalan mako, kita kok. Tidak mungkin. Begitulah kita mestinya di Kabupaten Selayar. Ya. Satu sakit yang lain ikut rasa sakit. Rakyat Selayar berkata, jangan kau ganggu polisiku, jangan kau ganggu tentaraku, jangan ganggu polisiku, jangan kau ganggu bupatiku, jangan kau ganggu ulamaku, kau ganggu mereka, kami rakyat Selayar kau hadapi. Polisi juga ngomong begitu, jangan kau ganggu masyarakat Selayar, jangan kau ganggu bupati Selayar, kalau kau ganggu ku tembak kepalamu. Begitu, satu sakit yang lain ikut merasakan. Ini namanya ukhuwah, persaudaraan. Nah sekarang bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Satu, sedekah. Paling efektif. Orang marah sama kita, bawakan sedekah, berhenti. Sudah dimarahi. Enggak apa-apa jadi ini 1 juta. Enggak apa-apa sih Pak, yang berarti 1 juta ada cukup. Paling efektif itu Pak, sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Tunjukkan saya ke orang yang sakit-sakitan karena rajin sedekah. Orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada. Makin rajin kau sedekah, umurmu sehat, panjang umurmu. Dan yang lebih penting, berkah hidupmu. Jadi yang pelit Pak. Tidak ada orang suka itu orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dan di rumahnya seke, padahal dia juga seke. Mau lihat pelitnya orang Islam? Mau lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau ada ulang tahun kabupaten, undang artis dari Jakarta. Pesawatnya bisnis kelas. Dari bandara ke lokasi acara, kasih hotel bintang 5, dikawal tentara polisi. Para koridor. Selesai sampai di panggung, apa nak bawakan Ki? Alamat palsu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya. Goyang, goyang. Nggak juga nak kasih pegang Ki, apa pakai Cina-Cina ya Ki? Ya. Pulang, berapa dikasih? 100 juta. Sampai di Jakarta 100 juta nak pakai narkoba, nak pakai berzina, nak pakai hura-hura. Itu penghormatan kita sama artis. Giliran kita undang ulama. Ini bagus Selayar. Nah, aku juga nanti nih. Coba kita undang Pak Imam, kita jemput Pak. Enggak, kita telepon Gojek. Jemput Pak Imam, datang itu Pak Gojek. Pak Imam, apa pergi? Naiklah Pak Imam, kasihan, dibonceng, tidak ada setang kakinya satu. Gantung-gantung di kakinya satu. Mandari tanah. Hujan lagi, terpasang satu mantel dan 2 kasihan. Sampai menit sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. Pasang sampai lagi di rumah, tidak ada kipasnya. Hai, panas lagi, mak busa-busa kali Pak Nabarsami. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 1 jam. Begitu pulang, berapa kita kasih? Uang 25.000 sama pisang. Nah dengan suaminya, 1 jam kau itu nak doakan, nak tinggalkan itu kadang ilmunya kerjanya karena kau datang nak hormati kau. Lalu apa nak bilang istrinya? Sudah ditambahin di situ jalan kota yang 4. Ketawa serius orang ini. Ketawa karena bayangkan pernah begitu tuh. Yang kedua,
cara menyambungkan persaudaraan setelah bersedekah, bermaaf-maafan. Ini sekarang. Cuma kalau kita berhalal bihalal, jangan versi Pancasila, pakai yang sunnah Nabi. Kata biasanya kita maaf lahir batin, ujur rambut, ujur kaki, dunia akhirat, sengaja tidak sengaja. Tidak begitu. Bahkan lebih modern sekarang melalui WhatsApp. Fotonya satu keluarga, mohon maaf lahir batin, sengaja. Nah, bagaimana caranya? Satu, jabat tangannya. Bagaimana kalau bukan muhrim? Syafi'i tidak boleh. Imam Ahmad selama aku tidak nafsu boleh. Maka saya kalau masih sewaktu di Unhas, yang cewek saya begini saja. Kenapa? Dia masih muda, saya juga masih muda. Masa nafsu Ustaz? Ini saya manusia biasa. Ayat tidak mengatakan la taqrabu zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Tidak, biar Ustaz hancur tonjil. Jabat tangan. Kalau ibu-ibu yang usia 70 dan sudah bau-bau minyak gosok, tidak mungkin saya nafsu sama nenek-nenek. Ya nggak tahu lah kalau ibu nafsu sama saya. Jabat tangannya. Dua, pandang matanya. Kadang-kadang ada orang jabat tangan pandang hargai tidak lihat. Enggak, sunnahnya jabat tangannya, pandang matanya. Tiga, senyum. Kadang-kadang kita itu jabat tangan orang tidak tahu senyum-senyum, malah dikasih pula matanya. Senyum. Empat, salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima ini yang paling penting, sebut judulnya dosa. Pak Sekda maafkan saya. Kenapa kok dek? Ada dulu hilang kertas di ruangan, 2 rim. Saya ambil gitu Pak. Saya bilang pas saya pantas tengok mati ku cari. Kasih kembali itu. Nah, baru boleh. Selama Bapak tidak kasih kembali itu tidak dimaafkan Allah. Nah, Bapak nanti minta maaf sama istri, sebut judulnya. Karena bilang suami minta maafkan aku, bilang apa judulnya? Perjelas memang. Maafkan mas saja. Jelaskan kau dulu. Nanti majalok kau lagi. Tidak. Bilang apa? Minta maaf kak ibu, pernah kak dulu tugas itu ke Makassar sini. Bilang kak ibu, maafkan nggak saya. Nah bilang istrinya tidak apa-apa, pasti maafkan. Begitulah manusia biasa. Kadang kala kita bilang, karena waktu nak ke Makassar, saya juga selingkuh. Tiba-tiba datang bapak-bapak, masalah Ustaz ini ceramah mana? Kenapa? Karena tetangga tentara Ustaz. Terus begitu ke suaminya. Terus pacar istrinya. Terus nanti kalau pulang ini minta maaf kak, Pak minta maaf karena aku pacar istri tak. Ya kok dong, nanti tembak kok. Artinya apa? Kalau lebih banyak risikonya Pak, diam-diam bisa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal adalah ukhuwah. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Itulah sebabnya dulu trilogi pembangunan zamannya Pak Harto, dari 3 trilogi pembangunan itu, satu diantaranya adalah persatuan. Tidak mungkin kita bisa membangun dengan baik tanpa persatuan. Oleh karena itu, masyarakat Kepulauan Selayar, kalau mau sukses, bersaudaralah, bersatulah. Tidak ada kehebatan orang yang berpecah belah. Sebaliknya, di balik persaudaraan itu adalah kekuatan. Dan kekuatan itulah yang bisa membuatkan kita dihormati dan disegani oleh orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Terima kasih Pak Sekda yang menghubungi saya secara langsung, mengirim kapal Kisranya ke Makassar menjemput saya. Luar biasa. Tapi saya ditelepon Pak Sekda, belum boleh nih Pak, yang penting Bapak